Halo, assalamualaikum, Mas Iqbal. Kita sebenarnya berteman ini sebenarnya di beberapa forum ya. Saya mungkin sesi kali ini butuh waktu 30 menit ya, karena memang beberapa hari saya tidak live ya. Jadi berusaha untuk aktivasi ulang dengan media sosial TikTok ini. Jadi kita menyadari tahun 2019 saya sempat diingatkan oleh seorang guru digital marketing ya, bahwa nanti TikTok ini akan jadi media mainstream ya di masa pandemik dan pasca. Dan sekarang memang terbukti ya bahwa penggunaan media sosial TikTok ini cukup antusias ya digunakan ya. Kita menyambut positif ya. Saya sendiri juga melihat Mas Iqbal juga demikian ya. Sering menggunakan media ini untuk sebagai media komunikasi publik ya dengan sahabat, dengan pemirsa, customer dan seterusnya. Jadi kita mengambil positif bahwa dengan keterbukaan era informasi ini ya, semua bisa berjejaring ya, menjelajah ke seluruh pelosok negeri bahkan dunia internasional untuk mencari sinergitasnya. Hari ini saya mungkin berusaha untuk berbagi informasi terkait dengan etapa bisnis ya. Saya perlu mengulang kembali ya bahwa saya dulu pernah kuliah di Fakultas Teknik Brawijaya tahun 96 dan mentok ya, saya 7 tahun ya baru selesai karena berbagai hal, karena waktu itu saya sambil dengan bekerja. Jadi saya tingkat 3, semester 5 itu sudah menikah ya. Sehingga pembelajaran bisnis kami lalui sejak tahun 99. Zaman di mana waktu itu memang belum begitu ramai antusias tentang internet ya. Dunia internet kan baru berkembang pesat di tahun 2000-an sekian ya. Tahun 99 ya memang masih masa penyiapan. Saya sebenarnya backgroundnya di teknik elektro, terkhusus di jurusan arus lemah ya, arus lemah atau elektronika. Karena waktu itu saya juga punya hobi ya waktu SMP SMA itu di bidang elektronik ya. Nah, ini mungkin perlu berbagi dengan keluarga dan anak-anak kita, bahwasanya memang memilih jurusan itu penting untuk dijelaskan sejak awal. Ya, waktu itu memang saya memandang elektro itu seperti, mohon maaf ya, menservis barang elektronik ya, kemudian ya menginstalasi perlengkapan elektronik ya dan seterusnya. Ternyata tidak semudah itu. Ternyata memang luar biasa perkembangan teknik digital waktu itu. Dan sekarang ini luar biasa perkembangan teknik elektro ini. Dan kemarin hit lagi ketika Menteri Keuangan yang selamat bergabung, Mak Gais ya, Mas Habib Rahman ya. Terima kasih Mak Gais ya. Sekarang live ya Pak, betul. Monggo, saya lagi bahas tentang bercerita bisnis ini ya, Mas Rahman ya. Mas Habib Rahman dari Madura kalau nggak salah ini ya. Boleh nanti bertanya. Jadi saya ingin berbagi informasi bahwa dunia bisnis itu memang dunia penuh tantangan ya, dunia yang seiring dengan tema leadership sebenarnya.
Karena itu waktu saya terjun di bisnis tahun 99 ya, ketika awal menikah, itu memang dunia yang belum banyak seperti sekarang ini terdampingi ya. Kalau sekarang kan banyak mentor, banyak media yang bisa kita serap ya untuk mengasah kemampuan bisnis kita. Mas Idur ya dari Batu ya, terima kasih. 7 juta jadi apa? Okay. Jadi saya langsung pada beberapa fase ya. Jadi fase bisnis itu kan ada beberapa versi ya. Tapi kalau saya rangkum ada 3 kategori lah. Jadi fase mengawali atau sering disebut sebagai fase running ya atau startup itu. Fase berdagang ya. Intinya kita menjual kemampuan marketing yang memang kita utamakan ya. Kemudian adalah fase membangun perkembangan ya, pertumbuhan atau fase grow ya. Ya mungkin ada yang mana ya ada skill up juga bisa, grow juga bisa. Kemudian ada lagi fase ekspansi ya, ekspansi ini korporasi. Mungkin itu yang penyederhanaannya. Ya semua orang memang pingin fase korporasi, tapi kan perlu mengukur diri ya. Jadi selain kompetensi ya, kemampuan sumber daya yang kita miliki juga harus mendukung ke arah sana. Suatu ketika saya pernah ikut kelasnya Pak Armala ya, di kelas menjadi manajer internasional itu, beliau menyampaikan ya, siapa yang mau berbisnis ya, saya sempat mengangkat tangan saya. Ya memang niatnya berbisnis ya. Kemudian tanya, kamu punya modal ya? Ada tapi belum mencukupi. Ya beliau menyampaikan ya, kamu berdagang dulu. Jadi berdagang ini memang sebuah etapa yang harus kita lalui. Itu profesi yang tidak boleh kita abaikan. Karena untuk berbisnis itu ya karakter dasar yang harus dimiliki seorang pebisnis adalah berdagang. Berdagang adalah membangun inisiatif ataupun insting seorang untuk melihat ini sebagai sebuah peluang dalam perdagangan. Jadi kalau saya sudah mengalami bisnis SD sebenarnya saya ini, SD, SMP, SMA itu memang terus terasa ya, walaupun memang otodidak dan tidak ada membimbing karena orang tua kami backgroundnya adalah petani. Kemudian ya akal-akalan untuk berdagang, tapi memang tidak terdampingi secara intens sehingga memang tidak sehebat yang dimiliki oleh seorang yang memang keluarganya dari kalangan pedagang. Karena itu kita mendorong ya teman-teman yang sekarang ini sudah menjadi seorang pebisnis, jangan ada kata-kata hindari profesi ini. Karena saya melihat ya, seringkali melihat seorang yang sudah punya profesi, orang tua itu kadang-kala mewanti-wanti anaknya agar tidak mengikutinya. Ini kurang tepat menurut saya. Suatu ketika saya pernah ketemu ada seorang peneliti di sebuah balai pertanian di Batu itu, beliau adalah alumni IPB. Waktu itu orang tuanya dari Banyuwangi, beliau punya peternakan ayam besar. Waktu itu ya di zaman itu ada 10.000 ekor kan besar itu sebenarnya. Kalau sekarang dihitung ya uangnya besar itu. 1.000 kan butuh sekitar 300 juta lah ya. Kalau 10.000 kan hampir 3 miliar kalau sekarang ini. Waktu itu orang tuanya memang mendorong anak ini agar kuliah di IPB di dunia peternakan sudah benar. Jurusan diambil peternakan ya. Tapi ternyata ketika dia mengambil penjurusan tidak mengambil spesialisasi unggas, tapi dia mengambil di dunia hewan besar ya atau ruminansia. Menurut saya memang ya boleh aja sah saja sebagai seorang anak ya untuk mengambil profesi sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau melihat sebuah keberlanjutan memang kurang tepat. Ya, ini versi saya ya, karena memang namanya bisnis itu kalau kita merintis dari awal itu butuh keberlanjutan, keberlangsungan. Karena itulah saya pribadi juga begitu, ketika saya menerjuni dari bidang yang berganti-ganti, dulu pernah di dunia digital ya, saya dulu pernah di dunia komputerisasi karena saya juga backgroundnya elektro ya, pernah di komputer, pernah develop software ya, pernah juga di penjualan handphone dan pulsa ya, berganti-ganti. Sampai kemudian saya di tahun 2013-14 menekuni di bidang agrobisnis. Memang agak agak jauh ya. Backgroundnya teknik tapi mengambil di
agrobisnis. Menurut saya tidak mengapa. Jadi ketika waktu itu saya memang memilih sebuah bisnis yang bersesuaian dengan passion dan jurusan yang kami geluti. Ternyata rezeki takdir berkata lain. Nah ini memang nanti akan menemui teman-teman ya. Ada kalanya orang yang benar-benar sukses, serius dengan bidang yang ditekuni, tapi ada juga yang kemudian dia harus berpikir berpindah di sebuah kuadran lain ya. Kenapa? Karena ya memang ketika kita nanti mengalami sebuah etape recovery atau jatuh bangun dalam bisnis, maka kadang-kadang kita muncul suasana pragmatisme. Nah, apalagi yang sudah punya putra, nanti akan muncul pragmatisme. Yang penting dari duit lah, itu yang nanti harus kita pikirkan. Saya juga menyampaikan kepada Mas Rahman tadi, Mas Habib Rahman dari Madura tadi, jangan keluar dulu Mas ya. Jadi 7 juta ini ya cukup sebenarnya. Kalau kita mau menggunakan media sosial ya menjadi afiliator juga bisa, atau menjadi toko ya, ataupun gerobak apa yang dioptimasi melalui media sosial. Nah, ini penting nih. Saya agak lompat-lompat tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Saya coba sering mengulang demikian biar nanti kita semakin mengerucut ya. Saya menyimpulkan TikTok ini sebuah momentum etapa memang. Saya yakin nanti di periode 2030 nanti akan berubah lagi nanti. Algoritma dan juga mungkin medianya akan berubah. Apalagi sekarang sudah dikenalkan AI ya, Artificial Intelligence ya. Terima kasih ya. Silakan teman-teman bergabung, tidak usah ragu ya. Maksud begini, saya dulu di Elektro Brawijaya itu juga pernah mempelajari algoritma AI. Jadi AI ini kan sebenarnya kan kecerdasan ya. Jadi waktu itu membuat sebuah software algoritma tentang itu. Jadi kita jangan melihat AI sekarang ini, kalau itu kan sebenarnya kan akumulasi sebuah peradaban ini sebenarnya. Jadi kalau dulu untuk membuat sebuah menu-menu sebuah program itu kan begitu besar, begitu panjang source code-nya ya, software-nya ya. Kalau teman-teman pernah di Elektro itu ada bahasa mesin ya, assembler ya, kemudian bahasa pemrograman yang sudah disesuaikan dengan zaman kekinian dengan bahasa yang ada ya, seperti bahasa C, bahasa macam-macam lah ya, termasuk bahasa Java dan seterusnya. AI juga seperti itu. Jadi sebuah etapa puncak sinergi teknologi elektronik dan informatika yang kemudian muncul sebagai sebuah kecerdasan. Yang perlu kita tekankan, saya agak melompat ya, nggak apa ya. Jadi AI ini adalah ya ini etapa yang akan kita lalui. Bahwasanya kecerdasan itu memang sebuah fase yang akan kita jalani. Bahwa akumulasi kecerdasan manusia ini akan memunculkan sebuah peradaban yang disebut sebagai dengan AI itu. Orang yang tidak paham mungkin AI itu segala-galanya, bukan. AI ini adalah sebuah alat sebenarnya, sebuah hasil legasi dari sebuah kecerdasan berpikir dari manusia. Jadi yang memiliki keunggulan sebenarnya manusianya. Sama kalau kita sekarang menggunakan aplikasi AI itu kan tetap ada skrip ya, perintah-perintah yang memang dituntut ya kecerdasan dari manusianya dalam memberikan informasi yang tepat. Kalau dulu dengan model pemrograman kita harus menggunakan pakem-pakem kan ya, jadi pakemnya agak rumit ini. Teman-teman yang mungkin belum pernah ke tema itu kan juga mungkin belum punya gambaran. Tapi sekarang kan gampang untuk membuat sebuah perintah itu ya, versi saya pribadi, versinya Mas Rahman, versi yang lainnya juga mungkin agak berbeda. Agak berbeda. Perintah misalnya saya mau ke Jakarta atau mau ke Surabaya kan macam-macam. Kalau saya mungkin ngomongnya silakan rental kendaraan misalnya apa gitu ya, Toyota Rush ya, ke sebuah rental terdekat Anda, lewati sebuah jalan tol ya, dari Singosari ya, melewati A dan B. Ada juga mungkin memberikan perintah yang berbeda. Gunakan sepeda motor ya, lewati jalan bukan tol tapi jalan yang umum itu ya, tapi sama tujuannya kan, yaitu
tema dengan algoritma software dan AI itu. Artinya ya kecerdasan pemilik brand ini, pemilik otak ini adalah ya kecerdasan yang memerintahkan pada AI itu. Semakin kita bagus memberikan support pada AI itu, maka kita akan semakin mendapatkan kecerdasan yang benar-benar bijak dalam hal ini. Selamat bergabung ya teman-teman ya. Mas Asep. Saya ulang kembali ya, etapa mengawali bisnis itu ya berdagang. Jadi ada kalanya kita memang harus mengawali fase ini. Apalagi yang belum pernah ya. Saya punya teman yang juga pernah di dunia profesional ya. Hampir 20 tahun, kemudian dia mengalami kejenuhan dan kemudian memutuskan dia untuk kemudian resign ya dari perusahaan. Karena waktu itu kan mendekati pandemik. Pengalaman yang banyak di dunia marketing dan seterusnya ini memang mungkin menjadi keyakinan dia akan sukses ketika dia berbisnis. Ternyata tidak semudah itu ya. Jadi memang berdagang ini adalah bagian ibaratnya ilmu dasar yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Jadi membangun kesadaran ya, membangun mindset ya, membangun, kalau dalam silat itu kan membangun refleks lah bahasanya. Kalau berkendaraan juga membangun refleks ketika berkendaraan, ketika dia harus melewati sebuah jalan ya, berliku atau lurus itu kan butuh keahlian ya, keahlian dasar ya menggunakan setir itu ya kalau berkendaraan ya. Kalau silat ya bela diri, ketika dia mau dipukul kan dia punya gerak untuk menangkis lah, itu refleks. Sama bisnis juga begitu. Kemampuan dasar yang dimiliki adalah kemampuan berdagang. Beda ya, yang tidak pernah terasa dengan perdagangan ya dia akan bingung melihat sebuah peluang, padahal peluang itu banyak di depan kita. Saya memang pernah mengalami di suatu ketika, ya sama lah, ketika seorang pernah belajar gitu ya, kan muncul idealitas ya, seperti saya ceritakan tadi, bahwasanya saya ini ketika lulus di teknik elektro itu kan idealitanya ingin linear dengan bidangnya ya. Pernah ngelamar sebagai dosen, pernah ngelamar sebagai seorang karyawan profesional, tapi kan kualifikasi persiapannya tidak memenuhi standar ya. Sehingga kemudian tidak bisa masuk di bidang yang dibutuhkan. Kalau di guru kami ya, Coach Dr. Fahmi itu menyampaikan kita belum melengkapi nilai kecukupan ya, atau tipping point-nya tidak tercukupi. Sehingga memang harus dipersiapkan teman-teman. Ya saya memaknai sebagai sebuah hal positif ya, saya memang didorong untuk menjadi seorang mandiri. Profesional dan ini tidak mudah. Saya cerita lagi tadi ya, seorang profesional dalam rentang 4 tahun kok belum menemukan bidang yang tepat. Nah ini sebenarnya bukan sesuatu yang salah, bukan. Ini adalah proses yang harus dia lalui karena selama ini dia belum pernah mengasah insting bisnis yang di tema perdagangan itu. Jadi kan sekarang membangun refleks ya. Oh, terima kasih petani milenial ya. Saya sekarang usianya 47 Mas ya. Saya kelahiran 78, kuliah tahun 96. SD itu saya sudah berdagang waktu itu. Memang saya meyakini proses ini sebuah akumulasi yang tidak perlu kita sesali. Hikmahnya ya kita menjadi semakin pengalaman, semakin dewasa ya. Saya dulu pernah berbisnis sederhana kecil-kecilan lah, tapi memang itu menjadikan kepahaman ya. Jadi membuat layangan waktu anak kecil ya, menjual stiker gitu ya, macam-macam lah intinya. Intinya jual koran di sebuah kalau di desa itu kan ada gedung film Misbar itu, kalau Grimis bubar itu saya juga jualan koran waktu itu. Lah itu memang merangsang. Karena itu kalau sekarang ada anak kita, keluarga kita yang menantang diri untuk seperti itu, jangan ditolak. Biarkan, beri ruang, dampingi dia. Sama anak saya ini yang sekarang anak ke-6, anak saya kan 7 ya, yang satu meninggal waktu pandemi kemarin, anak yang ke-6 yang SMP sekarang ini di Tuban.
MTS Islam Tubang, itu saya sengaja saya beri satu chip nomor bisnis toko saya. Dan saya suruh untuk menjawab beberapa pertanyaan dari customer. Saya ajari bagaimana cara menyapa customer itu. Walaupun closing-nya tetap di kami, tapi dia sudah kita ajari bagaimana interaksi dengan calon customer itu. Dan kami apresiasi juga, saya sampaikan kepada anak saya, kalau kamu bisa meng-closing dalam taraf awal belajar ini saya beri bonus minimal 1%. Nanti bisa naik sampai 2%, bahkan nanti bisa 5%. Itu kan senang. Kemarin anak saya ini, alhamdulillah itu. Ini juga menjadi motivasi dia ya, yang SMP ini ya. Namanya Prawira Hadi ya, Azam Prawira Hadi itu. Dulu pernah di SD Muhammadiyah 4 ya, Mupat, Kota Malang. Memang sudah saya lihat muncul leadership-nya ya. Kemarin tuh membantu menghadirkan seorang yang beli alas kandang itu dengan total transaksi hampir lumayan lah ya. Jadi kalau saya beri bonus itu kan 1%-nya sekitar 400-500 ribu untuk dia, itu kan membuat dia itu semangat. Oh ternyata bisa ya, hanya sebagai seorang yang, kalau bahasa sekarang ini afiliator lah ya. Jadi sebagai seorang makelar ya, seorang penghubung ya, customer dengan seorang yang memiliki barang. Itu yang saya sebut perdagangan. Yang paling berat dalam fase membangun insting bisnis berdagang ini adalah keberanian ya. Kedua, rasa malu. Ini juga waduh berat ini. Saya juga pernah mengalami demikian ya. Itu yang menjadikan saya ditegur oleh Allah ya. Oleh karena teman-teman ya, terima kasih ya, masih bertahan 3 orang melihat di ruang. Silakan teman-teman boleh masuk ya. Kita bisa berbagi. Artinya ini begini, kita harus hati-hati dalam membatin sesuatu hal. Ini saya juga pernah mengalami. Ampun sangat ini. Jadi pokok intinya dalam Islam kan ada 2 hal yang diwanti-wanti ya. Ya, kesombongan itu ada 2 hal. Satu menolak kebenaran, kedua meremehkan orang lain. Ini kalau dicermati 2 alam teman-teman. Nanti kita akan menghadapi sebuah etapa di mana kita akan diuji dengan 2 hal itu. Kesombongan menerima kebenaran. Nah ini kan berat ini. Jadi kalau mindset kita bukan mindset growth ya, mindset yang bertumbuh ya. Kalau kita ada yang mengingatkan dari usia lebih muda dari kita belum tentu bisa menerima. Sakit itu. Tapi kalau dia growth mindset, dia akan terus belajar. Bahasa pun beda nanti. Keinginan tahu untuk menggali informasi dari seorang yang menjadi teman kita, itu menjadikan condong untuk kita belajar mendalam dengan mereka. Karena itulah jangan sampai ada sebuah perasaan kita menolak kebenaran, walaupun dari orang yang lebih muda dari kita. Apalagi dengan yang senior dari kita, itu kita harus hormat. Saya semakin menyadari mengapa di pondok pesantren itu diajari adab sebelum belajar. Terima kasih Mas Juan, Chris ya. Saya akan terus ini belajar kehidupan teman-teman ya. Saya mengakui memang belum benar-benar sukses, tapi saya meyakini ya. Ada waktunya nanti Allah akan mempergilirkan hal itu. Namanya kalau dalam bahasa manajemen adalah black swan ya. Atau sebuah ketidakterdugaan. Tapi maknanya sebenarnya bukan begitu. Maknanya sebenarnya kita persiapan diri tapi menunggu momentum. Bagaimana peluang yang hadir di hadapan kita itu bersamaan dengan kemampuan yang kita miliki. Yang penting kita bersabar, ikuti proses. Jatuh bangun kita rasakan. Saya yakin teman-teman yang sukses itu juga kalau diteropong ya luar biasa. Bapak belurnya juga luar biasa. Kadang-kadang mereka nggak mau cerita. Jadi ya kita tadi tetap harus hormat bagi yang senior. Kita harus takdim. Di pondok diajarkan harus adab kepada orang yang berilmu, kepada orang yang lebih pengalaman. Karena mereka punya semacam otorisasi pengalaman. Nah pengalaman inilah yang tidak bisa didapatkan dalam sebuah ilmu pembelajaran, teman-teman.
Mas Herwan ya. Terima kasih bergabung ya. Jadi pengalaman inilah yang mahal teman-teman. Karena itulah kalau kita bertemu dengan seorang guru, ya, guru itu maknanya kan seorang yang punya pengalaman, didasari dengan ilmu dalam bidang apapun, ya, bidang bisnis, bidang keluarga. Kan dunia ini kan luas ya teman-teman ya. Kalau dalam total person itu kan dijelaskan ya, kepahaman tentang spiritual, kepahaman tentang hidup, kepahaman tentang kesehatan dan seterusnya itu kan muncul di sana tokoh-tokohnya. Maka kepada orang-orang yang memiliki keahlian itu ya kita harus hormat, mengambil ilmunya. Dan kita harus meyakini ilmu yang didatangkan itu bagian dari upaya untuk menumbuhkan diri kita. Jadi temanya jangan menolak kebenaran itu berlaku pada siapapun, di usia apapun. Jadi ya ini harus menjadi mindset kita teman-teman ya. Kadang-kala ada gengsi untuk menerima kebenaran dari siapapun. Jadi kalau saya ngomongnya nggak cepat itu memang selain backgroundnya demikian, tapi saya memang berusaha untuk hati-hati dalam berucap ya. Karena demo kemarin ya, di Agustus akhir itu kan salah satu jawaban atas ketidakhati-hatian dalam berucap dan bersikap. Yang hati-hati aja bisa kejerumus, apalagi yang tidak hati-hati. Jadi menurut saya memang harus dijaga ya teman-teman ya, bahwasanya jangan sampai kita menolak kebenaran. Kedua adalah meremehkan atau menghinakan orang lain. Pada dasarnya setiap orang tidak mau dihinakan, sakit itu. Jadi rasa sakit yang dirasakan oleh seorang karena penghinaan itu bisa menjadikan satu ya, yang dihina itu menjadi bangkit kesadarannya kalau dia bangkit loh ya. Tapi kalau nggak bangkit dia semakin jatuh. Nah jatuh ini kan berbahaya. Kalau dia tidak siap mental kan berbahaya ya. Mohon maaf sebelumnya kejadian orang bunuh diri, kejadian orang gila ya, itu kan karena mereka terlalu diremehkan, ditekan sehingga dia tidak siap mental. Tapi bagi orang-orang yang bertarung ya, dia akan menjadi daya dorong untuk dia sadar ya, untuk bahasa Jawanya itu menyalip kita ya, untuk bisa mengungguli kita. Kan itu hati-hati ya teman-teman. Jadi ya kita berusaha bismillah, jangan sampai kita ada unsur kesombongan sehingga tidak mau menerima kebenaran. Kedua, menyepelekan orang, termasuk menyepelekan orang yang salah. Saya juga agak berpikirnya, mengapa ya di media sosial kita ini orang itu jarang berani seperti kita ini live begini, jarang. Tapi kalau disuruh komentar di sebuah kolom komentar itu kan luar biasa kan, puasanya seperti ahli. Tapi suruh ngomong begini kan nggak berani mereka. Itu kan berarti ada mentalitas pecundang sebenarnya. Mohon maaf ya kalau cuma saya kurang tepat ya. Tapi begini, itu adalah mentality yang harus dibenahi. Jadi harusnya memang dia berani ngomong di depan forum dengan bahasa yang benar, karena kebenaran itu akan ketemu nantinya ya. Dan memang harus bijak, apalagi di forum terbuka ya. Karena ucapannya tidak tepat itu kan berbahaya. Dampaknya luar biasa ya. Dampaknya luar biasa. Mohon maaf sebelumnya, ini saya bukan pembelaan ya, kejadian kemarin 4 anggota Dewan DPR RI itu ya, itu kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai rakyat, mungkin tidak terima. Ya benar, memang harus menjadi koreksi ya atas ucapan-ucapan. Artinya kalau diingatkan ya dengarkanlah ya, perbaiki dirinya. Tapi kemudian dampak yang didapatkan dari anggota Dewan ini juga kita harus empati. Itu memang teguran. Semoga ya kita doakan 4 anggota Dewan ini belajar banyak. Itu bukan hal yang mudah loh teman-teman. Karena saya yakin di antara mereka juga hasil kekayaan sekarang bukan dari anggota Dewan loh. Dari proses bisnis yang malang dari mereka. Tapi pembelajaran besar bagi mereka, bagi kita juga. Bahwa satu, Allah itu dengan mudah untuk meningkatkan derajat kemuliaan, jabatan dalam waktu sekejap ya. Dan gampang juga menjatuhkan. Itu Uya Kuya kemudian Eko kan menyampaikan, harta saya itu ludes hanya sehari. Kalau kita empati ya, waduh, bisa kita bayangkan kalau kita sehari itu mau hilang semua harta kita kan ya sakit sebenarnya.
Karena itulah teman-teman harus berani menjaga diri agar kita tidak boleh mencederai seorang. Walaupun saya juga menyadari ya, setiap pribadi punya kesalahan-kesalahan yang mungkin nanti harus berbenah. Kalau terkait dengan muamalah kan harus diselesaikan ya. Saya juga punya kendala muamalah yang juga harus kita selesaikan. Tapi proses kesadaran itulah menjadikan kita semakin dewasa. Jadi dua tema itu menjadi hal yang memang harus kita pahami. Saya mengulang lagi agak lompat ya. Jadi mengawali bisnis dengan insting berdagang, kalau dalam bahasa Islam apalah perdagangan itu memang harus terus dilatih. Gengsi ini jangan muncul ya. Saya pernah ya. Suatu ketika kejatuhan pertama itu dari bidang teknologi itu, kemudian saya itu pernah memodeling produksi herbal, teman-teman, di tahun 2003 sampai 2008. Belum seramai sekarang ini. Itu kalau misal saya konsisten menjaga produksi sampai sekarang sebenarnya sudah besar. Karena teman-teman yang seleting dengan saya itu sudah punya pabrik dan seterusnya. Jadi waktu itu sempat ada perasaan, ini koreksi pribadi ya. Nanti juga mungkin menjadi motivasi teman-teman dan keluarga kita ya. Jadi waktu itu sempat begini, mohon maaf sebelumnya. Saya ini orang teknik ya. Masa sih harus berprofesi sebagai seorang produsen atau penjual obat. Nah ini itu muncul di benak itu kan, waduh bahaya nih sebenarnya. Dan benar-benar tegur oleh Allah. Jadi kalau kita bersabar sedikit aja, dalam waktu 1-2 tahun itu sudah bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan banyak ya teman-teman sekarang yang sebagai miliarder itu ya orang-orang yang bergerak di bidang herbal. Nah, karena itu sekarang ini memilih bisnis ini jangan muncul perasaan tadi itu, perasaan meremehkan, tidak boleh ya. Jadi yang boleh adalah untuk sementara bisnis ini saya freeze dulu ya, saya bukukan dulu, yang kemungkinan nanti akan kita mulai lagi. Nah itu tidak boleh ada rasa penyesalan, tidak boleh ada rasa penghinaan. Getun ya aku kok begini, tidak perlu. Semua proses kita lalui. Karena nggak tahu suatu ketika yang namanya momentum tadi itu, kemudian Allah hadirkan ketika kita sudah punya banyak pengalaman-pengalaman dalam berbagai macam model bisnis, kan kita bisa langsung mengambilnya. Kemudian kita juga perlu mengambil ya kesadaran teman-teman. Bisa jadi sekarang ini kita pada posisi di puncak. Begitu mudah kita mendapatkan hasil. Nah, dalam posisi seperti ini kita juga harus menjaga hati, perasaan. Jangan sampai muncul rasa ujub. Karena saya juga dulu pernah mengalami demikian ketika bisnis terasa mudah ya. Di tahun 2017, 18, 19, itu juga seperti itu, ada perasaan. Walaupun nggak terlontar, itu kan Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Bahwa ada seolah-olah perasaan kan saya. Nah, kan saya ini kan berarti ada unsur kesombongan. Jadi yang harus kita pahami, kemudahan rezeki, kemudahan proses dagang dan bisnis itu sebenarnya ya sebuah takdir yang diperjalankan dan kita menyiapkan diri untuk ke sana. Lah itu ketemu. Jadi ya bismillah wis. Jadi kalau kita sekarang dalam posisi nyaman, bersiap siaga untuk kemudian ketika turun kita sudah memiliki persiapan. Karena memang grafiknya seperti itu teman-teman. Kalau kemarin kita lihat ya, Menteri Ekonomi kita kan orang teknik elektro memang demikian ya, selalu belajar tentang statistik, belajar tentang data, kan grafisnya kan diperlihatkan. Kan nggak ada grafik langsung ke atas gitu kan. Nah itu, tapi menuju ke atas ya. Artinya ketika kita sekarang dalam posisi nyaman, enak itu, ya kita harus mempersiapkan diri kalau nanti turun, kita punya jalan keluarnya. Ataupun ketika kita sekarang turun juga harus menyadari setelah ini kita akan naik gitu. Yang penting kita mempersiapkan diri. Terima kasih Mas Fernando. Jadi berbisnis ya, leader itu ya setara ya, karena itulah pemimpin ya dalam segala lingkup masyarakat atau pejabat publik itu ya setara dengan seorang pebisnis, karena kompetensinya sama ya dalam tema leadership itu. Saya ulang kembali teman-teman ya. Jadi insting berdagang ini harus kita latih. Tadi sempat
Ada yang tanya itu juta untuk apa? Ya memang kita harus riset dulu teman-teman ya. Kalau dalam sudut pandang orang-orang yang di kelas menengah ya nggak ada apa-apanya 7 juta ini. Tapi kalau disejajarkan dengan seorang pedagang, misal ya pedagang nasi goreng ya, pedagang es teler ya sudah cukup uang segitu itu untuk beli rombong, beli isinya. Ya. Ya tinggal sekarang ini kalau kita sudah memilih, sebaiknya memang ada riset teman-teman. Kalau bisa jangan mengambil sebuah bisnis yang lagi viral tapi kita posisinya di paling ujung akhir, itu nanti kita nggak mendapatkan momentum ya. Tapi kalau kita mengawali nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah hampir habis kan emang. Contoh di es teler kemarin ya, itu kan sempat viral ya, banyak yang mendirikan, banyak membuat gerobakan es teler. Tapi sekarang kan redup. Karena begitu banyak orang yang terjun di sini, tidak melihat lingkungan juga. Kalau daerah-daerah panas mungkin mendukung ya, seperti di Surabaya, ya, di area Pantura mendukung. Tapi kalau daerah-daerah dingin seperti Malang ini kan harus tepat positioningnya. Ya, positioningnya. Kalau enggak nanti ya tadi itu kita sekedar mendirikan, tidak dipersiapkan kemudian tidak memenuhi standar kualifikasi, akhirnya kemudian tidak bertumbuh. Nah, riset ini penting. Tapi riset ini, mohon maaf ya, tidak usah lama-lama ya, dibatasi. Karena itu kan timeline sebuah perencanaan harus ditentukan ya. Misalnya kita merencanakan bisnis, ya, bulan depan harus berjalan, dalam rentang 1 bulan ini apa aja yang harus dilakukan. Hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Kemudian media sosial ini kita gunakan. Sudah wes kita gunakan sekarang yang lagi ngetren ya TikTok ini. Kalau mau lagi tambah Instagram ya. Tapi TikTok menurut saya sudah cukup. Kita gunakan live ini harian sudah bisa mengundang pelanggan-pelanggan di sekitar wilayah kita. Coba dimulai teman-teman ya. Jadi sekarang ini orang-orang kan butuh reality ya, kenyataan. Karena memang kita juga menemukan di marketplace sebelum ada reality itu kan kadang-kala kita membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Nah ini juga sebenarnya dalam agama juga dilarang. Jadi tidak sesuai dengan spek antara video yang diupload dengan barang yang sesungguhnya ini kan tidak boleh juga. Ada horor di situ, ada sebuah, mohon maaf ya, terminologi pembohongan ataupun penipuan. Jadi harusnya ya sudah, kalau mohon maaf ya, baju yang kita pakai seperti ini ya harusnya yang diiklankan baju seperti ini. Jangan sampai baju yang kita pakai, maaf, yang dijual seperti ini tapi iklannya pakai baju di harga yang di atas ini, kan nggak boleh. Saya juga sering menemukan demikian. Pernah suatu ketika di iklan ya, menggunakan Google YouTube itu ya. Jadi pernah saya nyoba iklan celana 50.000 dapat 2. Kalau di TikTok atau di Shopee mungkin masih ada sekarang, masih ada harga 50. Padahal sudah kita pilih ya, ukurannya 37 kan, ukuran dewasa. Nyatanya dikirim itu ukuran anak kecil. Dan di antara celana yang dikirim itu celana yang sudah berlubang. Nah, ini kan penipuan menurut saya. Nah, ini dosa ini. Artinya kalau seorang mendapatkan barang dengan perasaan tidak terima itu kan sebenarnya secara akad perdagangan batal. Karena itulah kita harus berhati-hati teman-teman. Jadi mendingan kita langsung sampaikan tentang produk yang sesungguhnya dan kita kemudian ya menyampaikan apa adanya. Terus yang kedua teman-teman, seringkali bagi pemula itu, ini saya mungkin akan hentikan setelah ini ya, mau menuju duhur ya. Saya mungkin di fase pertama dulu tentang perdagangan. Yang seringkali kita hadapi itu adalah orang-orang yang mendapatkan terminologi harus murah harganya. Jadi kalau bisnis selalu dalam terminologi harga yang murah ini berbahaya sebenarnya. Mengapa demikian? Karena kalau murah yang terjadi adalah kita merusak pasar. Walaupun sesungguhnya memang dengan adanya marketplace itu kan ada semacam komparasi ya antara satu supplier, satu seller dengan seller yang lainnya. Tapi hal itu jangan menjadikan kita kemudian apa ya bahasanya, takut untuk berkompetisi ya. Jangan.
Yang penting kita menjaga kualitas, harganya sewajarnya itu sudah cukup menurut saya. Saya di dunia peternakan ya, di penyedia perlengkapan kandang pernah menemukan suatu ketika ada seorang pendatang baru, sama seperti kami ini sebagai seorang seller para importir, ya, itu menjual harga di bawah kami menjual. Walaupun saya sendiri juga sebenarnya bisa untuk menjual di bawahnya dia juga bisa, tapi yang saya pikir adalah kalau saya menurunkan harga ini, tidak ada margin, yang terjadi adalah benturan harga dengan suasana yang tidak sehat, maka nanti berbahaya menurut saya. Jadi ya kita harus jaga itu. Dan betul ternyata orang yang itu ya memang benar sukses di 1 tahun pertama, tapi kemudian sekarang dia hilang dari peredaran. Karena apa? Karena akumulasi kekecewaan seorang itu ya akan muncul. Jadi kekecewaan seller tertentu, waduh harganya dihancurkan oleh sana. Itu kan bahaya itu. Ucapannya mungkin landai, tapi kan sesungguhnya itu bagian dari doa yang kalau tepat ya sasarannya itu kan bisa merontokkan bisnis seseorang. Ya sebenarnya kita wajar aja. Kompetisi yang wajar, tingkatkan pelayanan, insya Allah orang itu akan nyaman ya dengan apa ya bahasanya ya, dengan yang kita sediakan. Jadi di 30 menit ini saya ingin mengungkap kembali teman-teman ya. Jadi dalam fase pertama kita memulai bisnis, yang harus diasah adalah insting berdagang. Pedagang ini yang harus dikedepankan adalah keberanian memulai dan hindari tadi itu rasa malas dan rasa malu ya dengan pilihan bisnis yang kita lalui. Ya pragmatis itu penting menurut saya di fase memulai bisnis ini. Yang penting menghasilkan kita harus lalui. Kalau tidak nanti yang terjadi adalah kita ini tidak segera memulai. Kemudian kedua, ya kalau bisa setting harganya itu ya setting harga yang wajar. Kalaupun kita mengambil harga yang murah, tetap harus diukur sejauh mana stamina kita mampu menjaga harga itu. Kalau kita tidak cukup ya stamina itu, maka kita akan jatuh dengan sendirinya. Mungkin demikian ya teman-teman ya. Ada 2 fase lagi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebenarnya fase pedagang ini kan nanti ada fase membuat bisnis ini berjalan running ya, menghasilkan sampai nanti benar-benar mencukupi untuk kita merekrut sebuah SDM. Jadi pengalaman seorang owner dalam menjalani bisnis ini penting, karena dia lagi membangun reputasi, memahami budaya yang ada dalam bisnis itu, kemudian dia mencatat polanya, kemudian dia merumuskannya. Nah, nantilah akan muncul sebuah budaya perusahaan, munculkan sebuah SOP dan seterusnya. Jadi teman-teman, syukuri apa yang sudah kita jalani, sambung bisnis yang sudah kita lalui ini menjadi bisnis yang berkelanjutan, sustainability ya. Jadi etapa ini jangan kemudian berhenti di kita, tapi harus bisa disambungkan dengan keluarga kita, biar nanti ada yang menyambung dan melanjutkannya. Ibarat kita naik tangga itu kan, bisa kita tangga kesusahan itu 10 tangga, orang tua ataupun yang mengawali founder itu sudah mengawali di tangga ketiga, maka yang melanjutkan itu tinggal melanjutkan ke tangga keempat, tidak harus memulai dari yang tangga pertama. Yang tadi saya ceritakan awal tadi kan begitu. Ketika tangga sudah diawali oleh orang tuanya, ternyata anaknya ini tidak melanjutkan tangga yang berikutnya. Dan itu kan kemudian terputus. Walaupun bedanya sama di peternakan, tapi spesialisasinya berbeda. Mungkin demikian teman-teman ya, terima kasih atas kesediaannya menunggu kami. Pak Penting Karjo ya, terima kasih ya bergabung. Mungkin saya cukupkan ya, karena waktu sudah hampir selesai. Ini sudah masuk duhur ya.
sudah azan, insya Allah kita sambung lagi di hari besok ataupun lusa ya, untuk kita sambung lagi. Jadi saya mendoakan teman-teman yang sudah terjun di bidang bisnis, sabar lalui, temukan pelajaran-pelajaran penting sehingga kemudian nanti kita menjadi siap melompat di periode berikutnya di tahun ketiga dan seterusnya. Terima kasih. Bersama dengan saya Herman Ali Sadikin, yang belum subscribe ataupun follower akun saya, silakan follow akun saya di Herman Ali Sadikin atau Depo Alat Tanah Unggas. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.